Ya, halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini saya lagi ada di hotel, sorry, sorry, Haris Villa dan Hotel di Malang. Oke, sorry, agak bindeng. Saya akan review hotelnya gimana. Langsung aja kita masuk ke dalam. Disclaimer dulu ya sebelumnya. Uh, Suara saya lagi emang bindeng kayak gini, jadi mohon maaf kalau agak keganggu sama suara saya lagi kayak gini karena baru sembuh dari radang sama flu kemarin. Oke. Nah, tadi kan kita udah sempat ke atas, udah sempat masuk ke dalam juga, gimana kamarnya, kondisinya kamarnya gimana. Dan itu kalau kamar hotelnya ya. Kalau kamar villa mungkin videonya uh, beda beda sama hotelnya gimana. Kalau villanya itu sebenarnya bentuknya kayak rumah, tapi bentuknya kayak rumah klaster gitu loh, kayak rumah klaster tapi depannya itu ada kayak kolamnya itu sebenarnya bersih, bukan kolam, bukan kayak kolam apa ya, bukan kolam semen ya, tapi kolam yang apa namanya, kayak buat kolam renang gitu loh, yang ada keramiknya, terus juga bisa buat pendeman kaki juga gitu. Itu kalau kalau gue punya rumah kayak gitu, gue kasih ikan ini sih, ikan terapi itu. Nah, balik lagi ke kamarnya, saya itu udah nyampe sini itu kemarin malam sebenarnya, kemarin sore sebenarnya. Cuma kan ada acara di sini, jadi siap-siap dulu gitu. Jadi baru nge-review hotel apa, sorry, villanya itu baru baru malamnya, itu kemarin malam tuh baru review. Ini saya tampilin footage-nya sambil saya ceritain kayak gini. Pas kita masuk itu di situ ada sofa, ada meja makan di situ juga ada. Nah, terus salah satu yang menarik menurut saya di situ ada kayak kolam. Bukan kolam, itu namanya kayak apa ya? Bathtub. Bukan bathtub. Apa ya? Dibilang kolam bukan, dibilang bathtub. Jadi itu ini untuk berendam gitu loh, untuk berendam air panas bisa itu. Harusnya bisa sih, kemarin kemarin nyoba-nyoba belum hangat, belum panas-panas banget soalnya. Saya di video ini saya sempat putar-putar kerannya. Kan biasa kalau di hotel itu kan kerannya kiri kanan itu, misalkan kiri ke kiri panas sampai panas, tapi udah nggak ini gitu loh. Saya udah ada capek mau istirahat gitu. Nah, untuk tempatnya itu setara tempat duduk pria dewasa ya, sekitar 160 sampai 170 itu kalau duduk segini. Nah, ini tingginya segini. Nah, itu hati-hati ya, itu karena licin, itu dengan kondisi keringnya itu yang saya sama kondisi kering, dan itu atasnya terbuka. Jadi kalau misalkan habis hujan, ya itu rentannya di hujan emang sih masalah. Atasnya terbuka jadi ambias gitu loh hujannya itu. Maksudnya nggak yang kesentor langsung Kak dari atas ke bawah gitu. Dari tempat perendamannya itu sebenarnya ada di situ, ada buat buang airnya juga kayak di wastafel. Tau kan yang apa namanya? Yang penutupnya itu bisa dilepas. Bisa di kalau ditekan itu bisa 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 buat buang airnya. Terus juga ada ya itu pusaran udara yang di air, pusaran pusaran airnya itu ada ya di situ. Oke, balik lagi di sebelah tempat perendaman itu ada kamar mandi. Kamar mandi itu kemarin pas saya kesana lagi nggak ada anduknya, nggak tahu emang anduknya itu, jadi di atas itu ada kamar mandi lagi, ini spoiler. Di atas itu ada kamar mandi, ada anduknya itu 4 gitu, tapi yang di bawah itu malah nggak ada anduknya sama sekali gitu. Harusnya kan mending ini ya, mending dua-dua ya harusnya, yang dua di bawah dua di atas gitu, harus enaknya gitu sih sebenarnya. Coba kemarin malah di atas 4, di bawah nggak ada sama sekali gitu. Tapi kalau untuk fasilitasnya sama, di bawah ada sikat, ada odol, ada air dryer di kamar mandi atas juga sama. Kalau kata saya sih nggak jauh beda, cuma yang membedakan itu apa,
dari kamar mandi atas sama bawah. Kamar mandi bawah ini tuh dia akses langsung sama ruang tamu sama ruang bathtub, ruang rendaman. Nah itu tuh kamar mandinya tuh menghubungi dua ruangan itu gitu, penghubung jadi dari kedua ruangan tersebut. Nah kamar mandi ini sebenarnya sifatnya untuk bilas, kayaknya sifatnya bilas kayak kolam renang pada umumnya gitu. Untuk bilas di situ ada, tapi di situ ada kloset ya, ada klosetnya juga, jadi lebih ke kamar mandi juga gitu, jadi nggak serta merta tempat bilas aja gitu. Ada wastafel, ada tempat sehat, ada sehat giginya juga gitu, ada air dryer gitu, berarti kan emang untuk serius mandi gitu. Nah MCK ya juga untuk MCK. Nah ruang rendeman tadi itu tuh ada pintunya sendiri-sendiri dan keduanya bisa dikunci masing-masing gitu. Nah itu dari pintunya itu pintu yang menghadap ke ruang keluarga. Ini saya bilang ruang keluarga karena emang bukan ruang tamu ya. Kayaknya sifatnya emang untuk kumpul-kumpul keluarga di situ. Sekarang kita ke atas nih. Nah ke atas ini tangganya itu dari kayu. Juga ada cahaya-cahayanya seperti ini. Ada pegangan tangannya juga. Jadi kalau misalkan buat yang orang tua atau misalkan eh iya itu orang tua bisa naik lewat situ. Tapi kalau untuk kursi roda kayaknya ya susah sih loh itu. Nah ya itu mungkin catatan ya kalau yang ada pengunjung. Tapi kayaknya kalau kalau yang pengguna kursi roda mau ke lebih kayaknya mungkin disaranin ke hotel karena ada liftnya, terus juga aksesnya lebih ramah kursi roda. Kalau villa iya itu ya karena emang villa sifatnya. Di bawah jatuhnya juga bukan kamar gitu. Oke. Oke, balik lagi ke villanya. Villa lantai 2 itu ada kamar dua. Kamar pertamanya ini isinya ada dua kasurnya kayak gini. Ini kamar saya yang saya tempatin sama temen kantor saya. Terus kedua ada kamar saya itu, ada kamar satu lagi itu kamarnya itu double bed. Jadi satu tapi yang lebar gitu. Kalau saya kan tadi satu tapi kecil tapi dua gitu. Nah itu double bed. Itu mungkin untuk ini ya, untuk yang suami istri atau yang orang tua gitu. Dari lantai 2 itu ada kamar mandi seperti yang udah saya sampaikan tadi sebelumnya. Kamar mandinya itu di sini bentuknya ya fasilitasnya sama seperti yang di lantai 1 yang saya bilangin. Nah itu tadi untuk villa. Kalau hotelnya kan kayak tadi yang pertama gimana. Nah hotelnya itu ada yang ini, ada yang menghadap ke kolam renang dan ada yang menghadap ke jalan yang pas tadi saya buka pas opening itu. Nah jalannya ke sini tuh sebenarnya udah sifatnya kayak komplek gitu. Ini kan riverside. Emang di belakang itu ada sungai. Nih saya dilihatin deh. Apa-apa lah. Di belakang itu ada ini kan namanya riverside ya. Samping sungai gitu. Emang ada sungai di sebelah situ. Ini kawasan sendiri gitu loh, kayak kompleks sendiri. Ini kompleknya kayak gini deh. Nah, situ tadi kolam sempet saya liatin juga ya di lift gimana. Kelihatan kan dari liftnya itu, lift yang ini yang lift yang ngadep ke kolam itu, liftnya kelihatan kolamnya gimana. Terus juga itu tadi banyak anak-anak, mungkin ada event apa mereka di sini. Tapi kayaknya rombongannya mereka banyak gitu. Jadi tadi mau renang juga sungkan juga kan. Mana saya juga nggak tahan dingin, jadi takutnya nyebur terus kedinginan, terus diliatin mereka kan kayaknya agak tensin juga ya. Kolamnya itu di situ ada perosotan lebar kayak gini ya. Ini mungkin kalau misalkan perosotannya itu rame-rame terus gandengan gitu, itu kayaknya asik sih itu. Kalau misalkan sekeluarga gitu ya, renang sama sekeluarga terus apa namanya, gandengan, wih bareng-bareng gitu. Anaknya terus bapaknya emaknya, kayaknya asik. Ntar gue kalau punya keluarga ajak ke sini lah. Kalau dari saya sebenarnya untuk harga sebenarnya bisa dicek di ini ya, aplikasi-aplikasi check-in hotel gitu-gitu atau wisata. Ini lampunya udah nyala tuh, cakep ya. Oke, tadi nyampe mana? Oh ya, untuk pemesanannya bisa lewat aplikasi pemesanan hotel, bisa dicari aja Haris Malang, R-nya double, Haris Malang gitu, cari aja. Harganya itu sekitar, kalau villanya itu tadi ada 1 juta sekian gitu loh.
Kalau untuk kamarnya, nah itu tuh beda-beda. Mungkin bisa dicari lah. Nggak ada ininya. Nggak agak berani nyebut harga pastinya berapa. Karena biasa di aplikasi kan beda-beda harganya. Ada yang tahu di sini, jauh lebih murah, 100-200 gitu. Nah, restoran di sini sebenarnya ada. Restorannya itu ada. Makan malam itu ada harganya sendiri. Ada menunya gitu, tapi bukan include kayak sarapan. Nah, kalau sarapan tuh yang asik sih tadi. Sarapan tuh asiknya itu di sini ini apa namanya, kalau saya boleh rekomend itu tadi, kalau rekomend saya dari menu hari ini sebenarnya bubur ayam, karena bubur ayam biasanya kalau di hotel itu kadang kurang apa, kuahnya itu ya lebih PR di kuahnya gitu, kurang gurih lah atau apa. Nah itu kalau tadi buburnya itu udah gurih gitu loh, jadi apa namanya, pas ketemu kuahnya itu ya ngeblend aja kayak bubur ayam, misalkan bubur ayam yang ya enak aja gitu loh. Pangsitnya enak, terus ada pangsit ya, pangsit goreng gitu ya, terus ada ya, terus si makan makan paginya itu tadi ada mie gitu, bakmi. Ini apa namanya, ini aku tampilin aja nih footage yang apa namanya, menu sarapannya apa aja nih kayak gini. Oke, oke, paling gitu aja dari saya kali ini. Maaf kali ini suaranya agak bindeng ya, tadi udah disclaimer karena emang apa, sebelum berangkat ke sini kemarin baru sembuh juga. Baru sembuh langsung berangkat ke sini, ya sudah ayo kita jalanin. Tapi saya bersyukur ketemu tempat ini, maksudnya bukan hotel hotel aja tapi emang lebih ke villa resort gitu. Ini 17.40, ini udah gelap, yang renang juga udah selesai. Oke, nah itu tadi ada itu ya fasilitasnya apa aja. Itu bisa buat itu kasih buat anak juga, yang beberapa kayak misalkan apa namanya, cocktail handcraft sendiri, bikin sendiri gitu. Oke, mungkin sekian dari saya, itu aja. Semoga bermanfaat dan share video ini ke siapapun yang mau nonton video ini. Mungkin video ini mau di-share ke keluarga yang mau nginep ke sini atau cari tempat referensi di Malang, bisa di-share aja video ini. Mungkin perspektifnya bakal beda gitu. Apakah mungkin Anda setuju terus keluarga tidak, atau misalkan Anda kurang setuju tapi keluarga Anda malah iya gitu. Ya share aja lah video ini gimana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video review lainnya atau pembahasan lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Oke, ditutup. Oke, 1, 2, 3.